sampailah dia diajarkan oleh yang maha kuat yang beristawa di arasnya. Ini ngomong lagi istawa, berarti dia aras. Maka huwa, dia sang baginda, dia di puncaknya aras. Disitulah dia diajar Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang menyebut dirinya syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang sudah mulai condong. Hawa, bukan hawa pakai H kecil. Surah An-Najm ayat 1. Hanya pakai H besar. Hawa, yaitu condong. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma di situ ma nafiyah. Tidaklah sahabatmu itu Nabi Muhammad SAW, dhalla, sesat. Nah, ini untuk membantah si ustadz yang ada di kampungnya ya, Teh Halina Teh Indri itu ya, yang mengatakan apa? Ada Nabi Muhammad dulu pernah sesat, cuma karena pakai surat Ad-Duha. Ini ayatnya. Maka tidak boleh, haram hukumnya menafsir ayat berdiri sendiri, mesti dikomparasi, muqaranah dengan ayat yang lain. Namanya tafsirul ayah bil ayah atau munasabatul ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Ini pakarnya di sini ada Buya Aldomi ya. Nanti tanya-tanya ke beliau yang membedah kitab tafsir Ibn Ajibah ya, Al-Bahrul Madid ya. Wa ma ghawa, bahkan dia tidak pernah sesat. Ghawa itu sinonim daripada dhalla. Nah, dhalla itu bisa maknawi. Kalau ghawa bisa maknawi, bisa zahir ya, hakiki. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia yantiq. Apa arti yantiq? Berbicara dari hawa. Lain lagi hawa yang di atas dan hawa yang di sini. Al-hawa yaitu hawa nafs, kecondongan jiwa. Sallallahu alaihi wasallam itu nama Rasulullah. Jadi sahibukum itu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi, siapakah an-najm itu sebenarnya? Sebenarnya itu juga bagian dari pancaran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini ada istinbat hukum, tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wa in kana ghadaban, meskipun beliau sedang marah. Kita lagi nggak marah aja, itu setan ikut serta ya. Benar nggak? Setan itu ciri-cirinya satu aja, aba wastakbara. Dua, enggan dan merasa dirinya besar. Walaupun ngomongnya pakai bahasa halus, lembut, tapi sedikit merasa lebih daripada orang, itu iblis yang ngomong. Nauzubillah min dzalik. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW illa, kecuali wahyu yang dibisikkan. Nah, wahyu itu kemana turunnya? Ke dalam ruh, diterjemahkan oleh sir, dikoleksi oleh fuad, lalu dibahasakan oleh qalbu, lalu kemudian diolah lagi oleh lisan, jadilah huruf dan suara. Itu yang disebut wahyu ya. Allamahu syadidul quwa. Di sini nanti ada dua penafsir. Ini 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya debat tuh sama uminya Hisham. Ayat ini bagi dia itu Jibril, tapi saya bilang bukan, ini Allah. Ini bertemu Allah, bukan ketemu Jibril. Wah, ada tafsir. Saya bilang ada juga di tafsir. Udah beradu tafsir kita. Udah ditunjukin semua dalil, nggak percaya. Percayanya pakai apa? Kita setel lagu kesukaan mendiang anak saya Husain, Hayyul Hadi. Nangis dia dengerin ayat itu dengan apa? Dengan syair itu. Hayyul Hadi. Nanti tolong disiapkan ya. Ini khusus Hayyul Hadi itu syair Mi'raj. Nanti saya syarah setelah asar. Jadi asar kita baca ini lagi, nggak baca Ihya.
sambung baca ini. Karena hari ini khusus, ini bulan Rajab, khusus manaqib sallallahu alaihi wasallam, khusus bagian Isra. Ya. Sampai maghrib nanti kita bahas tentang Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Moga rohani kita juga diperjalankan. Amin ya rabbal alamin. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Oke, ini biar gampang kalau nanti buka Qur'annya, ayat 5 sampai ayat 10 itu satu tema. Itu tema dengan Allah. Ayat 11 sampai dengan 16 itu tema yang lain. Ketemu dengan Sayyidina Jibril, lalu berakhirlah perjalanan Mi'raj Samawi. Sebelumnya itu Mi'raj Arsy. Nah, itu dia. Ntar kita ini ya. Tenang ya. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan dia Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Allah yang maha syadid kekuatannya. Syadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Kalau disebut istawa, itu sifat fi'liyah siapa? Siapa yang berbuat istawa? Malaikat Jibril atau Rabbuna? Rabbu Jibril, Tuhannya Jibril. Hah? Siapa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi syadidul quwa itu Allah. Dzu mirratin fastawa itu Allah. Dialah yang bersemayam, gitu maksudnya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini huwanya kemana nih Bu ya? Ini namanya muhtamal. Bisa huwanya kepada Allah, bisa huwanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung nanti ahli nahunya ribat nanti kemana nih ya? Gimana Bu ya, Dr. Aldomi? Ami Fala gimana Ami Fala? Lora Ali? Ini huwanya siapa nih? Huwa. Tadi kan allamahu, huwanya kan Nabi Muhammad SAW. Sekarang huwa. Huwanya ke syadidul quwa atau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, yang nggak ngikutin, ikutin aja ya, ntar dapat berkah lah. Terulang-ulang sendiri ntar di rumah. Mesti dibuka ayatnya nanti di rumah ya. Surat An-Najm 1 sampai 18 ya. Biar asik. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Siapa itu? Itu baginda Rasulullah. Karena yang bertempat itu cuma makhluk, Allah tidak bertempat. Al-ufuq al-a'la itu adalah salah satu tempat di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan. Ufuk itu apa? Ujung mata memandang. Coba naik kapal atau naik kapal udara, pesawat maksudnya, kapal udara. Bahasa lama aja ya. Naik pesawat, terbang, kita lihat ada garis ufuk. Nah, garis itu disebut ufuk, ujungnya itu. Ufuk namanya. Ufuk itu ujungnya alam. Jamaknya afaq. Jadi kelilingnya alam disebut afaq. Kalau masih di alam, berarti makhluk nggak? Makhluk. Ini siapa yang pantas di situ? Allah atau baginda Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Jibril udah nggak main di situ. Sayyidina Jibril sudah nggak diizinkan naik ke aras. Sayyidina Jibril itu hanya mendengarkan suara. Itu pun bukan suara yang laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf suara itu, tapi sudah diturunkan Allah kepada Lauh Mahfuz baru ke Jibril. Jadi Sayyidina Jibril itu sudah menerima terjemahannya Lauh Mahfuz.
Bukan langsung dari Allah Sayyidina Jibril. Antum melihat makom Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril lain. Maka itu dalil yang kuat bahwa Nabi lebih tinggi dari malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aneh kalau ada yang mengatakan malaikat lebih tinggi dari Nabi, itu aneh. Nggak ngerti bab Mi'raj dia. Cuma itu bab khilafiyah ya. Cuma bagi ahlul haqaiq itu bukan khilafiyah, itu ittifaqiyah. Sudah sepakat itu semua. Wa huwa bil ufuqil a'la, sampailah dia diajarkan oleh yang maha kuat yang beristawa di arasnya. Ini ngomong lagi istawa, berarti dia aras. Maka huwa, dia sang baginda, dia di puncaknya aras. Disitulah dia diajar Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang menyebut dirinya Syadidul Quwa Dhu Mirratin Fastawa. Ini kalimat-kalimatnya, kunci-kunciannya sudah ada. Kata istiwa. Summa dana fatadalla, lalu dia mendekat dan tambah mendekat lagi. Ya. Tambah dekat. Nah, ini makom, ini satu makom, namanya makom. Satu, pertama tadi makom ufuk. Ada lagi di atas ufuk, dana. Ada lagi di atasnya, tadalla. Itu beda makom. Itu yang terjadi pada Mi'raj. Ini saya cuma jelasin ayat lah ya. Harfiah ayat aja yang kita jelasin berdasarkan ilmu aqidah Ahlussunnah dan ilmu haqaiq al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya, summa dana fatadalla, lalu dia mendekat, fatadalla, tambah dekat lagi. Fakana, kedekatannya itu digambarkan dalam dua ibarat. Satu, qaba qausaini, diibaratkan jaraknya seperti dua busur panah. Dekat apa jauh itu?